إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis kelima. Wa an Abi Yazid, dari Abu Yazid. Namanya adalah Ma'an. Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, ayahnya, kakeknya, semuanya adalah sahabat. Ini jarang barangkali. Umar bin Khattab dengan anaknya iya, tapi dengan ayahnya kan tidak. Abu Bakar dengan anaknya iya, ya. Abdurrahman, Muhammad bin Abu Bakar kan, dengan ayahnya tidak, ya. Ini dengan anaknya, dengan juga ayahnya. Berarti anak, ayah, kakek. 3 generasi. Tiga-tiganya bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan Muslim dan meninggal dalam keadaan Muslim. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Jadi syarat sahabat 3, bukan 2. Banyak yang mengatakan cuma 2. Pokoknya bertemu dengan Nabi dalam keadaan Muslim. Titik. Keliru. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan Muslim, satu lagi, meninggal dalam keadaan Muslim. Dengan demikian, kita bisa menolak syubhatnya orang-orang Rafidah. Lihat, sahabat A, sahabat Anu, sahabat Tanu, mati dalam keadaan kafir, berarti orang buruk. Enggak semua sahabat bagus. Enggak semua sahabat saleh. Ini kalimat batil. Enggak ada sahabat yang tidak saleh, enggak ada sahabat yang tidak baik. Lalu itu tadi yang mati dalam keadaan kafir, kita katakan, kaidah mengatakan dia bukan sahabat. Kana Abi Yazid, dulu ayahku, yaitu Yazid, berarti yang bicara adalah Ma'an bin Yazid. Ma'an bin Yazid. Yang ada di riwayat hadis ini anak dan bapak. Kakek tidak, Akhnas tidak. Jadi Ma'an dan Yazid. Ma'an anaknya, Yazid ayahnya. Ma'an anaknya ini mengatakan, kana Abi Yazid, dulu ayahku yaitu Yazid, dalam akhlak Arab sopan, biasa. Berapa kali Aisyah mengatakan Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Ya. Kalau di kita barangkali enggak enak didengar. Ya. Menyebut ayahnya dengan namanya tanpa lafaz
ayah atau pak dalam bahasa Arab, dalam kaidah pergaulan Arab, nggak masalah. Tahulah kita dari sini bahwa sopan, adab itu tergantung tempat. Beda dengan syariat. Halal, haram, hak, batil, syirik, tauhid, nggak mengenal tempat. Dimanapun syirik, syirik. Dimanapun tauhid, tauhid. Dimanapun bid'ah, ya bid'ah. Gitu ya. Adapun kesopanan dan lain-lain, pakaian dan lain-lain, bisa disesuaikan dengan istilah apa? Uruf. Uruf, ain, ra, fa. Yazid, ayahku, akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar, dananir. Yatasaddaqu biha, untuk bersedekah. Ayahku berniat memberikan sedekah beberapa dinar. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Oleh ayahku, beberapa dinar itu diletakkan di dekat seorang rajul. Miskin tentunya, al-sufa biasanya, di masjid. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa enggak diberikan? Ya, kenapa ditaruh di sampingnya? Kenapa diletakkan di dekatnya? Kenapa enggak terus terang, Pak, ini sedekah dari saya? Inilah para sahabat ya. Jangankan orang lain, jangankan tetangga jauh, teman jauh, yang diberi saja dia tidak mau kalau dia tahu. Ini kehebatan para sahabat. Dan insya Allah kita bisa meniru. Karena kan sama-sama manusia. Para sahabat manusia, kita manusia. Bukan Nabi. Ya. Kalau khususiah Nabi kan kita tidak bisa meniru. Kan ada beberapa kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak mungkin bisa meniru. Puasa wisol misalnya. Meletakkan pelepah kurma yang masih basah sehingga menyebabkan mayat yang ada di dalam kubur itu diperingan siksanya. Bisakah kita meniru? Tidak bisa. Ini khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat beliau. Adapun para sahabat tidak ada perbedaan dengan kita. Mereka bisa, mestinya kita bisa. Inilah cara sahabat menjaga keikhlasan. Yang diberi saja mereka enggak mau kalau mereka yang ngasih. Nah, masalah selanjutnya, loh, emang boleh diambil? Kan enggak ada kata-kata ini buat Anda, tiba-tiba ada di samping kita, mosok boleh kita ambil? Justru hadis ini adalah dalil. Hadis ini adalah dalil. Bukan mempertanyakan hadis ini, justru ini dalil. Bahwa ketika di samping kita ada uang 10.000 misalnya, 20.000 misalnya, enggak tahu milik siapa, bolehkah kita ambil? Boleh. Boleh. Mana dalil ini? Salah satunya, ada beberapa dalil lagi, salah satunya ini. Yang lebih jelas Nabi SAW ketika beliau di jalan menemukan sebutir kurma. Sebutir kurma, jelas bukan milik beliau di jalanan kan? Milik siapa beliau tidak tahu. Beliau ambil, beliau mau makan. Tapi beliau batalkan karena beliau ingat, beliau khawatir jangan-jangan kurma ini kurma zakat. Ada enggak jauh dari situ, ada harta zakat yang disimpan. Beliau khawatir jangan-jangan ini termasuk. Seandainya tidak di situ, di tempat lain yang jauh dari tempat zakat, insya Allah akan dimakan oleh beliau. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kita mendapati harta yang tidak terlalu besar, mungkin 10.000, mungkin 20.000, mungkin 50.000, di tempat umum, kita tidak tahu itu milik siapa,
maka boleh diambil. Halal. Ya, daripada mubazir, daripada keduluan orang kafir, daripada rusak dan seterusnya. Ini salah satu dalilnya. Faji'tu fa'akhadtuha. Aku lihat, jadi anaknya ini, si Ma'an, melihat, mengawasi ayahnya mungkin dari kejauhan, bahwa ayahnya meletakkan beberapa dinar. Ternyata dinar-dinar itu tidak diambil oleh orang miskin tadi, malah diambil oleh aku, oleh Ma'an, anak dari Yazid tadi. Ya. Fa'ataituhu biha. Setelah aku ambil itu, aku datang ke ayahku. Aku memberitahukan kepada ayahku. Ya. Ayah, dinar-dinar yang ayah letakkan tadi, aku ambil. Gitu. Marah ayahnya, Yazid, dengan mengatakan, Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan engkau yang aku tuju. Yang aku tuju laki-laki miskin yang ada di masjid tadi, kenapa engkau ambil? Balikin, kira-kira begitu. Ya. Tapi enggak ada kalimat seperti ini. Tapi ditunjukkan dengan fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau mengembalikan. Aku tidak mau mengembalikan. Maka fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ajak ayahku untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar siapa? Apakah harus dikembalikan? Apa itu hakku? Ya. Ini bukan berarti mengadukan, memperkarakan ayahnya di depan hakim, bukan. Kenapa? Ini untuk mengetahui halal apa haram, boleh apa tidak. Seperti itu. Ya. Tentu akan dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena zaman wahyu, dan Nabi insyaAllah tahu jawabannya, karena kalau beliau tidak tahu berarti Allah tidak tahu, mustahil kan? Karena Nabi selalu diberitahu oleh Allah mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Setelah datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berdua ini, Nabi bersabda, Nabi menghukumi, Laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Yang engkau niatkan apa? Yang diniatkan oleh Yazid apa? Apa? Pahala. Sodakoh apa kalau bukan pahala? Ya. Maka tidak boleh kita bersodakoh, niatnya bukan pahala. Dan tidak akan diterima tentunya. Sodakoh, solat, puasa, zakat, haji, tentu niatnya adalah pahala. Ikhlas? Ikhlas. Berharap pahala, berharap surga, berharap ridha Allah adalah ikhlas. Yang tidak ikhlas apa? Berharap dunia. Berharap uang, pangkat, jabatan, kedudukan, sanjungan. Sanjungan lebih buruk. Sanjungan lebih buruk. Berharap uang, buruk. Uang enggak berharap, tapi cuma sanjungan, maka lebih buruk. Kenapa? Karena uang semua kita butuh. Sanjungan enggak butuh. Kenapa justru mengincar sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh seorang manusia? Kalau uang kan semua kita butuh, walaupun itu buruk. Ya, berharap sanjungan lebih buruk lagi. Laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Pahala, udah dapat pahala. Dari sini hiburan bagi antum yang sudah bangun masjid, yang sudah nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyumbang fakir miskin, mau berangkat umroh, duitnya ditilep, duitnya diselewengkan, duitnya dikorupsi dan seterusnya. Tidak perlu terlalu sedih kalau memang berharap pahala, karena tidak berkurang sedikit pun. Tidak kurang sedikit pun. Ya.
Bayangkan antum nggak capek-capek umroh, tawaf, sa'i kan capek. Memakai pakaian ihram kan nggak enak. Tapi sudah mendapatkan pahala persis seperti pahala umroh. Ya, ini hiburan bagi kita yang berniat baik tapi ditipu. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Sementara engkau wahai Ma'an, engkau berhak mendapatkan apa yang engkau ambil. Berarti haramkah uang itu bagi Ma'an? Halal. Tidak haram, halal. Ya. Kenapa? Karena Ma'an duluan yang melihatnya, yang mengambilnya. Duluan. Ya. Bukan miskin-miskinan, bukan. Oh, dia yang lebih miskin, dia yang berhak, enggak. Duluan. Ya. Jadi kalau antum mau masuk masjid sini, dia di tengah-tengah ada uang 20.000, antum berdua, ya cepet-cepetan. Siapa yang cepat, dia yang berhak. Gitu ya. Dan halal itu. Banyak yang mengatakan haram, ini keliru. Sangat keliru. Bagaimana diambil berikan kepada fakir miskin? Ya tentu lebih baik. Dimasukkan ke kotak amal masjid? Ya tentu lebih baik. Tapi seandainya dimanfaatkan sendiri, boleh. Ya. Disinilah pentingnya dalil. Pentingnya fikih. Berapa banyak dengan dalil, dengan fikih, maka kita mendapatkan kemudahan. Antum bayangkan orang yang tidak tahu tayamum. Tayamum itu apa sih? Dia nggak tahu. Sementara menggigil dia, demam dia, harus sholat, dan berat sekali untuk wudhu. Atau mandi junub, dia dalam keadaan junub. Coba kalau dia tidak tahu tayamum itu apa. Berat sekali. Sangat berat. Dengan ilmu, dengan fikih, maka menjadi ringan. Ya. Maka para sahabat luar biasa terima kasih kepada Aisyah, keluarga Abu Bakar. Tadinya sebagian mereka marah-marah gara-gara Aisyah. Mestinya kita sudah berangkat, mestinya sudah sampai tempat tujuan. Ini kita masih muter-muter di sini gara-gara Aisyah kehilangan kalung, dicari-cari nggak ketemu, mungkin berjam-jam kali ya. Tiba waktu sholat, air tidak ada. Air tidak ada. Seandainya tidak kehilangan waktu kan bisa nyari sumber air dan seterusnya. Air tidak ada. Turunlah awal-awal surat Al-Maidah itu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian di perjalanan, jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu. Ini luar biasa. Nikmat sekali. Diangkat kesulitan kaum muslimin. Dan selama ini belum pernah ada. Selama ribuan tahun Allah mengutus para nabi, para rasul, nggak ada syariat itu. Kan ada 5 kelebihan Nabi SAW dibandingkan nabi-nabi sebelum beliau kan. Ini salah satunya. Ya. Boleh bersuci dengan bumi, dengan tanah, dengan debu. Ya, rawahul Bukhari. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari fi kull hadis. Ada beberapa. Yang pertama, fihi jawazul i'lami bil muwahibi ar-rabbaniyati wat tahadduthi bi ni'amillah. Bolehnya memberitahukan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tahadduts bi ni'matillah, boleh. Bahkan diperintah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakan. Boleh. Ya.
Alhamdulillah saya begini-begini, alhamdulillah saya begini-begini, dengan tidak ada niat, ria, pamer, sum'ah, boleh. Jika menimbulkan hasad, iri, dan kita tahu atau dzon berat, kemungkinan besar dia akan hasad, iri, stop. Stop. Ya. Karena perintah ini bukan perintah wajib. Maka ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya, yaitu ada 11 bintang, berikut bulan dan matahari sujud kepada beliau dalam mimpinya, ayahnya Nabi Yakub mengatakan, la taqsus ru'yataka ala ikhwatika. Jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, kakak-kakakmu. Keluar hukum dari sini, jika seseorang kita yakin dia hasad, iri kepada kita, jangan menceritakan kenikmatan-kenikmatan kita, kelebihan-kelebihan kita. Ya. Kemudian jawazut tawkili fi tawzi'i sadaqati wala siyama sadaqatu tatawwu' li'anna fihi naw'un israr. Bolehnya taukil itu tidak langsung. Ya. Nih, buat Bapak, itu langsung. Ya. Ini lewat si A, lewat si B, atau seperti tadi, nggak lewat siapa-siapa, diharapkan nanti akan diambil oleh dia, atau dimasukkan ke dalam tasnya, dan seterusnya. Ini boleh. Ya. Wabil khusus sedekah tatawwu. Adapun zakat kalau bisa jangan, karena akan jadi fitnah. Karena zakat itu kan terbuka, apalagi ketika negeri kita ini menerapkan syariat zakat, ya tentu tidak bisa. Tentu penguasa tahu, si A zakatnya tahun ini 20 juta. Si B zakatnya tahun ini 50 juta. Si C zakatnya tahun ini 1 miliar dan seterusnya diketahui. Karena memang tercatat. Beda dengan sedekah tatawwu. Ya. Nah, jika penguasa tidak menerapkan itu, maka untuk menghindari fitnah, lebih baik diberitahu, maaf Pak, ini zakat saya. Sudah kewajiban saya, jadi bukan bukan sesuatu yang merupakan keutamaan saya, ini sudah kewajiban saya. Mengamalkan kewajiban kan hal yang biasa. Ya, ini zakat saya buat Bapak sekian. Dengan demikian, jika dia betul-betul fakir, jika dia betul-betul miskin, jika dia betul-betul gharim, jika dia betul-betul mu'alaf, jika dia betul-betul ibnu sabil, yang 8 itu, maka dia boleh ngingetin. Boleh ngingetin orang kaya, barangkali belum mengeluarkan zakat. Barangkali Bapak belum mengeluarkan zakat, sepertinya tahun ini insya Allah saya termasuk mustahik. Saya enggak ada penghasilan, saya sudah di PHK, sementara hutang saya sekian. Saya tidak bisa membayangkan pakai apa saya membayar hutang. Dia termasuk berhak menerima zakat. Jika dia kenal dengan orang kaya, kalau penguasa ya jelas. Ya, tapi kan tidak ada di negeri kita seperti itu. Tidak seperti di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Maka boleh kita mengingatkan, barangkali. Karena kan semua kita harus mengeluarkan zakat. Saya ambilkan beberapa saja. Jawazut tahakumi bainal abi wal ibn. Wa anna dhalika bimujarradihi la yu'addi uquqan. Bolehnya bertahkim, bolehnya berhukum, bolehnya
perkara antara ayah dengan anak, antara ayah dengan anak, antara istri dengan suami, ya, boleh untuk minta kejelasan hukum. Anak-anak terhadap ayah, ini contohnya. Contoh lain ketika seorang anak datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, ayahku sering mengambil hartaku, uangku tanpa sepengetahuan aku." Istilah kasarnya ya nyuri. Ayahku nyuri uangku. Apa jawab Nabi? Ayahnya dosa apa tidak? Tidak dosa. Jangankan hartamu, dirimu, anta wa maluka li abik. Jangankan hartamu, bahkan dirimu adalah milik ayahmu. Artinya apa? Kalau ayahmu membunuh engkau, aku, Rasulullah, dan penguasa tidak berhak mengkisos, menghukum ayahnya. Karena seolah melakukan sesuatu milik dirinya sendiri. Maka negara tidak berhak. Ini luar biasa. Allah memberikan hak yang lebih besar kepada ayah, kepada orang tua daripada penguasa. Dosakah? Ya tentu dosa, dosa besar sekali. Membunuh anak, membunuh siapapun dosa besar. Tapi sekali lagi, negara tidak berhak menghukum. Ya, tidak berhak mengkisos. Apalagi harta. Barangkali antum punya harta berlebih, diambili oleh orang tua, ayah, ibu, maka wajib mengikhlaskan. Ya. Dan ini ilmu. Ini ilmu. Tidak boleh disembunyikan. Ya. Jadi antum kasih tahu sama bapak antum, ibu antum. Antum punya tabungan banyak, kasih tahu hadis ini. Ya, nggak boleh disembunyikan. Menyembunyikan ilmu kan dosa. Iya kan? Jangan curang antum. Ayah ibu antum nggak kasih tahu, antum malah ngasih antum anak-anak antum yang kaya. Anak-anak antum kasih tahu hadis ini. Jadi harta kamu itu nak, sebanyak apapun milik ayah. Ya boleh, benar. Tapi ayah antum, ibu antum kasih tahu juga. Ya, jangan curang. Ya. Jadi semua kaum muslimin harus tahu hadis ini. Ilmu ini tidak boleh disembunyikan. Pernah juga suami istri dengan pembantu. Suami istri dengan pembantu, dari bertiga, datang kepada, di riwayat lain, ayah dari pembantu. Mengadulah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, istriku ini berzina dengan pembantuku ini. Fahkum bainana bi kitabillah, mohon hukumi kami dengan kitab Allah Al-Quran." Nabi menjawab, "Ya, sanahkumu alaikum bi kitabillah, akan aku hukumi kalian dengan kitab Allah Al-Quran." Yang perempuan karena sudah pernah nikah, maka dirajam sampai mati. Yang pembantu itu karena masih bujang, maka dicambuk 100 kali. Ya. Ada sedikit pelajaran di sini. Nabi mengatakan akan aku hukumi kalian dengan Al-Quran. Padahal hukuman rajam adakah di Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampai terakhir An-Nas, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan rajam. Yang ada cambuk. Di awal surat An-Nur kan? Rajam tidak ada. Nah, pertanyaan besar.
Kenapa Nabi mengatakan akan aku hukumi kalian dengan Al-Quran? Padahal hukumannya rejam, tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Disinilah keluar kaidah. Ketika Rasulullah, ketika Allah dan Rasulnya, ketika para sahabat, ketika para ulama mengatakan Al-Quran, Al-Quran, maka As-Sunnah masuk. Bukan berarti Al-Quran yang 30 juz doang, enggak. Sebaliknya ketika Nabi mengatakan, ketika Allah dan Rasulnya mengatakan sunnah, gigit sunnahku, ikutilah sunnahku, sunnahku, maka Al-Quran masuk apa tidak? Masuk. 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 Mari kita berpegang pada sunnah. Berarti Al-Quran ditinggalkan? Ya enggak. Ya. Inilah kaidah Al-Quran wa sunnah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Al-Quran dan sunnah itu kalau bertemu maka berpisah. Kalau berpisah maka bertemu. Kalau bertemu artinya Al-Quran dan sunnah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Tidak akan sesat kalian selama-lamanya ketika kalian berpegang kepada yang dua itu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Maka Al-Quran lain, sunnah lain. Al-Quran yang 30 juz itu, sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Beda kan? Kenapa? Berpisah kan? Karena apa? Karena bertemu. Karena disebut bareng dua-duanya. Ya. Tapi kalau berpisah, Al-Quran, Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Ya otomatis As-Sunnah masuk. Karena berpisah, maka jadi bertemu. Ini kaidah yang ditulis oleh para imam agar kaum muslimin tidak membedakan ini Al-Quran, kalau ini sunnah. Ya. Dalam hal syariat. Dalam hal syariat tidak boleh membedakan. Ini kan cuman ada di hadis, bukan ada di Al-Quran. Berarti kita tinggalkan tidak apa-apa. Ini keliru. Ya. Bahkan yang lebih ringan. Misalnya ada orang mengatakan seperti ini. Apabila ada perintah kepada kita dalam hadis, maka perintah itu wajib kita amalkan. Apabila ada perintah untuk kita dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu lebih wajib kita amalkan. Betul? Salah. Enggak ada kata-kata lebih. Yang ada sama. Mau hadis, mau Al-Quran, mau hadis, mau ayat. Kalau perintah wajib kita taati. Dan mana yang lebih besar, tidak harus di Al-Quran lebih besar. Di hadis lebih kecil, tidak. Ingat. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat. Adanya di ayat apa di hadis? Ada di hadis. Apa kita katakan kecil karena ada di hadis? Sementara ngetuk pintu kamar orang tua setelah sholat isya menjelang sholat subuh di tengah hari, ya, itu ada di hadis apa ada di ayat? Ada di ayat. Mana yang lebih besar coba? Ya, tentu rakaat salat itu jauh lebih besar. Maka mengatakan bahwa hadis berisi hal-hal yang besar, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar, keliru. Keliru. Perintah dalam hadis harus kita taati. Perintah dalam Al-Quran lebih harus kita taati lagi. Ini juga keliru. Wa anna dzalika bimujarradihi la yu'addu uquqan. Ini tidak termasuk uququl walidain, tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk memenjarakan ayahnya. Tujuannya bukan untuk memenjarakan ibunya. Tujuannya untuk mencari jawaban yang benar siapa. Gitu. Karena jawaban dari Nabi kan pasti benar. Gitu ya.
Tidak seperti yang kita saksikan hari ini. Kemudian, yajuzu daf'u sadaqatit tatawwu'i lil furu'. Bolehnya mengeluarkan sedekah tatawwu untuk hal-hal yang furu'. Kalau sedekah bukan tatawwu, berarti apa? Zakat. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Sekarang tinggal 7. Yang satu kan sudah tidak ada atau sedang tidak ada, nanti akan ada lagi. Tidak boleh keluar dari yang 7 itu. Apa fakir, apa miskin, apa gharim, apa mu'alaf, apa ibnu sabil, apa fisabilillah, tidak boleh keluar dari yang 7 itu. Adapun sedekah bebas. Ya. Enggak miskin-miskin amat, enggak fakir-fakir amat, ya boleh kita berikan. Adapun zakat tidak boleh. Fakir tidak, miskin tidak, gharim tidak, mu'alaf tidak, dan seterusnya. Pokoknya bukan yang 7, ya tidak boleh. Buat masjid misalnya. Masjid masuk yang mana ini? Fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, enggak semua. Karena semua yang 7 ini adalah manusia, orang. Kaum muslimin. Bukan benda, bukan yayasan, bukan lembaga. Ya. Bagaimana kalau lembaga tersebut, yayasan tersebut terlilit hutang dan dibebankan kepada ketuanya misalnya? Bisa. Bisa. Ya. Misalnya antum penanggung jawab dari sebuah yayasan, tiba-tiba terlilit hutang. Ratusan juta, enggak ada yang bisa bayar, antum enggak bisa, tanggung jawab di antum, ya kan? Aset tidak ada, bisa. Kan orangnya, untuk membantu orangnya. Ya, beda dengan rumah sakit, masjid, itu kan jelas bangunan, bukan manusia. Maka tidak boleh. Ya. Kita harus tunduk terhadap dalil. Tidak boleh ra'yu kita berbicara. Melihat maslahatul mursalat. Maslahatul mursalat itu boleh apabila tidak ada dalil. Tidak ada dalil, baru boleh. Ya. Kalau sudah ada dalil, tidak boleh. Masuk waktu? Belum ya? Seperti yang sering kita dengar, ini kan untuk kemaslahatan fakir miskin juga, kalau mereka sakit. Mereka kan pasti manusia sakit kan? Nah, fakir miskin ini butuh obat, butuh perawatan, butuh dokter. Maka uang zakat yang mestinya diperuntukkan untuk mereka kan banyak nih. Berapa miliar misalnya? Kita bangunkan klinik, kita bangunkan rumah sakit kecil khusus mereka fakir miskin. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita hargai hak mereka, berikan. Terserah mereka mau dibikin apa, mau buat apa, terserah mereka. Nggak boleh kita yang ngatur. Seperti kulit hewan kurban, jangan kita yang ngatur. Nggak boleh kita, ya sudah, pasti mereka mau kalau dikasih uang, udah kulit kita jual. Uangnya kita bagikan ke fakir miskin, jangan. Kita hargai mereka, berikan kulit hewan kurban itu. Mereka mau manfaatkan silahkan, mereka mau jual juga silahkan. Jangankan kulitnya, dagingnya mereka jual juga terserah. Ya. Saya fakir misalnya dapat 3 kilo daging kambing dari masjid saat kurban. Saya terima, saya jual, boleh apa tidak? Tentu boleh, sudah hak saya. Yang tidak boleh menjual adalah panitia. Panitia sebagai wakil dari yang kurban. Yang kurban kan tidak boleh menjual. Panitianya wakil dari yang kurban, lebih tidak boleh lagi. Mau kulitnya, mau kepalanya, semuanya untuk fakir miskin. Ya. Bahkan ada unta yang biasa dipakai tunggangan, kan ada pelananya tuh.
ada pelananya. Nah, ketika unta itu dikurbankan, pelananya ikut dikurbankan, berikan kepada fakir miskin. Padahal pelana bukan termasuk tubuh dari si unta itu. Apalagi kepala, apalagi kulit. Lebih tidak boleh dijual. Semuanya diberikan kepada fakir miskin. Ya, azan dulu silakan. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelum bersoal jawab, satu lagi. La yahiqqu lil abi ar-ruju'u fi sadaqati ala waladihi bi khilafil hibbah. Tidak berhak bagi ayah untuk mengambil kembali sedekah yang telah diberikan kepada anak. Ini beda dengan hibah. Hibah boleh. Adapun sedekah tidak boleh. Dan masuk ke dalam keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mengambil kembali sedekah yang telah diberikan kepada orang lain, kok diambil kembali, maka dia seperti anjing. Seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Tentu menjijikkan sekali. Maka sangat menjijikkan sekali orang yang telah memberikan sesuatu sebagai sedekah, lalu diambil lagi. Waktu itu tidak merasa butuh, diberikan. Sekarang merasa butuh sekali, lalu diambil. Ini haram. Ini menjijikkan, walaupun terhadap anak. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Iya, kan bagi si rojul tadi, bagi si fakir tadi, tidak tahu kan? Ini sodako apa jatuh ya? Nggak tahu juga kan? Si rojul tadi. Orang nggak ngomong kok. Yazidnya kan nggak ngomong. Ya tentu nggak ada bedanya antara niat sodakoh dengan jatuh. Gitu. Jadi fawaid yang keluar dari riwayat tadi, boleh mengambil uang yang tidak seberapa. Ketika uang tersebut berada di tempat umum, masjid, jalanan, lapangan, dan seterusnya, dan kita tidak tahu siapa pemiliknya. Untuk mungkin 50.000, 20.000. Adapun yang jutaan, kata Nabi, disuruh umumkan selama setahun. Umumkan selama setahun. Apabila ada yang datang dengan bukti dan saksi yang kuat, ya diserahkan. Apabila setahun itu tidak ada yang datang, maka ditambah setahun lagi lebih baik. Jadi 2 tahun. Tapi kalau langsung dimanfaatkan, boleh. Dimanfaatkan ya, bukan dimiliki litamlik. Para imam mengatakan, hanya Imam Malik yang mengatakan litamlik. Umumnya tidak boleh. Jadi sekedar dimanfaatkan. Buat beli mobil misalnya, buat beli motor misalnya. Ketika 7 tahun kemudian ada yang datang dengan bukti dan saksi yang sangat kuat, ya harus kita ganti. Karena memang bukan punya kita. Allahu